pada Tuhan. Sekali lagi, berlindung pada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mengawali renungan ini dengan mengajukan atau memberikan pertanyaan yang bisa membawa kita pada satu situasi yang begitu sulit yang mungkin pernah kita alami. Jadi pertanyaannya begini, pernahkah Bapak Ibu atau Saudara yang berada di dalam satu kehidupan yang begitu rendah, di mana rasanya semuanya yang Saudara pegang selama ini tiba-tiba goyah, tiba-tiba tidak ada, tiba-tiba hilang. Mungkin di dalam pekerjaan yang tadinya stabil, tiba-tiba terancam. Hubungan yang tadinya erat, tiba-tiba retak. Kesehatan yang tadinya baik-baik saja, tiba-tiba menurun. Bahkan mungkin di dalam pelayanan yang tadinya penuh semangat dan sukacita, tiba-tiba terasa berat dan melelahkan. Seakan-akan tidak ada lagi kekuatan untuk dapat melangkah dan melayani. Bapak Ibu, di saat seperti itu biasanya ada saja orang di sekitar kita dan mungkin banyak orang yang menyayangi kita pun dan mengatakan bagi kita, sudahlah, lari saja dari masalah itu, hindari saja, nggak usah lagi dihadapi. Jika kita hadapi pasti pusing ya, nggak bisa makan, nggak bisa tidur, dan lain sebagainya. Lebih baik cari aman saja. Bapak Ibu, seringkali kita mungkin menemukan hal itu. Nah, saudara, situasi seperti inilah yang sedang dihadapi oleh Daud ketika ia menulis Mazmur pasal 11 ini. Ya, Mazmur pasal 11 ini. Jadi sebelum kita akan melihat lebih dalam lagi Mazmur pasal 11 ini, mari bersama-sama membukanya terlebih dahulu dan membacanya di dalam Alkitab. Mazmur pasal 11 ayat 1 sampai 7. Ya, saya membacanya bagi kita semua di dalam TB2, Tuhan tempat perlindungan. Ayat 1, untuk pemimpin biduan dari Daud. Pada Tuhan aku berlindung, bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung. Sebab lihat orang fasik melentur busurnya, mereka memasang anak panahnya pada tali busur, untuk memanah orang yang tulus hati di tempat gelap. Apabila dasar-dasar runtuh, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar? Tuhan ada di dalam baitnya yang kudus. Tuhan tahtanya di surga. Matanya mengamati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang. Angin yang menghanguskan, itulah isi piala mereka. Sebab Tuhan itu adil, dan ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Mazmur ini begitu pendek ya. Selain daripada Mazmur yang lain, ini hanya 7 ayat saja. Tapi di dalam ayat ini saudara ya, di dalam ayat ini ada satu pergumulan besar yang sedang bergejolak yang dialami oleh Daud. Yaitu apa? Pergumulan antara rasa takut dan imannya kepada Tuhan. Dan saya percaya pergumulan ini bukan hanya pergumulan Daud 3000 tahun yang lalu, tetapi ini juga termasuk pergumulan kita saat ini. Saudara, sebelum kita lebih dalam masuk di dalam kebenaran ini, mari kita pahami dulu konteks di dalam pasal 11 ini. Ya, konteks ini saudara. Jadi Mazmur ini ditulis untuk pemimpin biduan. Artinya apa? Ini bukan sekedar diari atau catatan pribadi Daud saja, tetapi dituliskan supaya dinyanyikan oleh seluruh umat Israel. Bahkan bagi kita yang mendengarkan, yang mau membacanya. Nah saudara, diduga pada waktu itu Mazmur ini ditulis pada masa Daud itu dikejar-kejar oleh Saul. Atau mungkin pada saat itu pemberontakan antara Absalom, masa paling genting di dalam hidupnya, hidup Daud. Di mana ada orang-orang di sekitarnya yang menyarankan, ya udah Daud lari saja ke gunung, ya, seperti burung yang terbang menghindari pemburu. Nah, saudara, nasihat itu masuk akal ya, secara manusia. Tetapi Daud menuliskan Mazmur ini untuk menjawab godaan-godaan itu. Bahkan dia menegaskan pilihannya sendiri, mengajar umat Allah, dan menyatakan satu kebenaran besar tentang siapa Allah itu sebenarnya. Nah saudara-saudara, perlindungan sejati itu bukan soal melarikan diri dari masalah,
Tetapi perlindungan sejati itu adalah berdiam teguh di dalam satu kepercayaan kepada Allah di tengah-tengah situasi, kondisi, masalah apapun yang kita hadapi. Nah, mari kita perhatikan Bapak Ibu ya. Mari kita perhatikan ayat pertama. Ayat pertama di sana dikatakan, pada Tuhan aku berlindung. Saudara, kata berlindung yang dipakai Daud di sini dalam bahasa aslinya itu punya makna. Dalam pengertian yaitu berlari masuk untuk mencari perlindungan. Ya, berlari masuk untuk mencari perlindungan. Ini ibarat seperti seekor anak burung ya. Anak burung yang berlari masuk ke bawah sayap induknya ketika ada bahaya. Atau seperti seorang musafir yang berlari masuk ke dalam benteng ketika badai datang. Ini bukan sikap pasif saudara ya. Ini tindakan aktif. Daud secara sadar memilih, bahkan secara sadar juga berlari. Kepada siapa? Kepada Tuhan. Bukan menunggu masalah itu selesai sendiri. Bukan juga menunggu sampai ia kuat baru datang kepada Tuhan. Tetapi apa saudara? Ia berlari kepada Tuhan. Justru di tengah-tengah bahaya, di tengah-tengah situasi, kondisi, masalah yang dia alami. Dan saudara perhatikan juga struktur ini saudara. Daud tidak berkata, oh iya aku akan berlindung gitu ya. Jadi seolah-olah itu rencana masa depannya. Tetapi ia berkata, pada Tuhan aku berlindung. Ya, ini kata berlindung ini secara kalau kita melihat di dalam bahasa aslinya, ini present tense dalam arti sedang berlangsung saudara. Artinya bahwa keputusan untuk berlindung pada Tuhan itu bukan keputusan sekali seumur hidup saja setelah itu selesai. Ya, tetapi ini satu keputusan yang harus diambil berulang-ulang. Hari demi hari, bahkan jam demi jam. Setiap kali suara itu terbang ke gunung, ya. Kita selalu mengatakan aku berlindung kepada Tuhan. Pada Tuhan aku berlindung. Ya. Jadi kita harus terus setiap hari, setiap detik, setiap jam, dalam setiap keadaan kita selalu mengatakan, pada Tuhan aku berlindung. Seperti Daud, saudara. Ya, bukan berlindung kepada siapa-siapa, tetapi dia berlindung kepada Tuhan. Ya, kepada Tuhan. Bahkan di dalam ayat 2 mengatakan, sebab lihat orang fasik melentur busurnya. Mereka memasang anak panahnya pada tali busur untuk memanah orang yang tulus hati di tempat gelap. Saudara perhatikan ya secara detail yang Daud gambarkan di sini. Ini bukan sekedar ada musuh yang menyerang ya, tetapi Daud menggambarkan proses persiapan penyerangan itu tahap demi tahap saudara. Ya, di mana musuh sudah dilenturkan, anak panah sudah siap dipasang pada tali busur ini. Jadi ini satu gambaran musuh yang sudah siap sedia membidik kita, memanah kita. Tinggal menunggu waktu yang tepat untuk melepaskan panahnya, saudara. Ya, bayangkan ya saudara ya, saudara sedang berjalan dan tanpa sadar ada mungkin seseorang yang mengintai saudara. Sudah menyiapkan segala sesuatu untuk menjatuhkan saudara. Entah mungkin lewat panah, ya, lewat gosip yang disebar secara diam-diam, maka mungkin keputusan yang dirancang belakangan, ya, yang saudara mungkin tidak lihat, atau mungkin suatu rencana-rencana jahat yang sudah lama disusun sebelum saudara sadari, ya. Dan perhatikan saudara, lihat targetnya siapa. Targetnya itu adalah bukan orang jahat, tapi apa dikatakan di sini, orang yang tulus hati, ya. Targetnya adalah orang yang tulus hati. Saudara, ini bagian yang penting untuk kita renungkan. Ya. Serangan ini bukan datang karena si korban berbuat salah, berbuat jahat. Tetapi ini justru sebaliknya saudara. Jadi ketulusan hatinya lah yang menjadikan ia sasaran. Ini kenyataan pahit dalam hidup saudara. Kadang kita diserang bukan karena kita salah, tapi justru karena kita berusaha hidup benar, maka kita diserang. Ya, saudara, kejujuran kita bisa mengancam kepentingan orang yang tidak jujur. Bahkan integritas kita bisa membuat orang licik merasa terancam. Lalu dilanjutkan, dikatakan di tempat gelap.
Saudara, ini bukan sekedar keterangan waktu, yaitu di malam hari, ya, tetapi juga menggambarkan cara kerja kejahatan si iblis itu, si jahat itu, di mana di tempat tersembunyi, tidak transparan, saudara. Bahkan sulit untuk dilawan, karena kita bahkan tidak tahu dari mana datangnya, dari mana arahnya. Tapi inilah jenis serangan yang paling melelahkan, saudara. Bukan konflik terbuka yang bisa kita hadapi berhadapan, tapi satu ancaman yang datang secara diam-diam, yang membuat kita pastinya merasa was-was, curiga, tidak tahu harus waspada ke arah mana. Ya, ini perlu kita hadapi dan perlu kita waspadai, saudara. Dan selanjutnya di ayat 3 dikatakan, apabila dasar-dasar runtuh, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar? Saudara, di sini dituliskan dasar-dasar runtuh. Apabila dasar-dasar runtuh. Saudara, kata dasar-dasar di sini dalam bahasa aslinya itu menunjukkan satu fondasi. Ya, sesuatu yang menopang seluruh bangunan kehidupan. Bukan sekedar satu masalah, ya, tapi seketika struktur utama yang selama ini kita andalkan itu sendiri yang goyah, saudara. Bahkan bagi Daud sebagai raja, ini bisa berarti runtuhnya satu tantangan pemerintahannya. Runtuhnya satu loyalitas orang-orang yang seharusnya mendukungnya. Bahkan runtuhnya rasa aman yang seharusnya ia miliki sebagai pemimpin yang dipilih Tuhan. Dan pertanyaan ini ya teman-teman, rekan-rekan, di ayat selanjutnya di dalam 3b. Dikatakan di sana, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar? Saudara, ini bukan pertanyaan retoris yang dangkal. Ya, ini pertanyaan yang menggugat. Jadi ibaratnya kalau fondasi, society, keadilan, bahkan rasa aman itu sendiri sudah runtuh, apa gunanya berbuat benar? Apa gunanya berbuat baik? Apa gunanya hidup di dalam kehendak Tuhan? Apa gunanya integritas kalau dunia di sekitar kita itu justru menghargai kelicikan, menghargai ketidakadilan? Ya, mungkin selama ini kita sering menonton berita-berita di negara kita saat ini yang mungkin menurut kita, pandangan kita tidak adil, ya, tidak benar. Penegak-penegak hukum menjatuhkan hukuman yang mungkin tidak adil bagi kita. Dan pastinya saudara, ini pertanyaan yang sangat jujur. Pertanyaan yang mungkin juga pernah menghantui hati kita sendiri di tengah malam yang begitu sulit, dan kita berkata, Tuhan, kalau semua sistem ini rusak, kalau orang jujur justru dirugikan, apa gunanya aku tetap berusaha hidup benar di muka bumi ini? Dan saudara, menariknya di sini, Daud tidak langsung menjawab pertanyaan itu di ayat 3. Tapi ia membiarkan pertanyaan itu menggantung sejenak. Jujur mengakui beratnya tekanan hidup. Sehingga sebelum akhirnya di ayat 4, ia mengangkat pandangannya kepada siapa? Kepada Tuhan yang bertahta. Ayat 4 mengatakan, Tuhan ada di dalam baitnya yang kudus. Tuhan tahtanya di surga. Matanya mengamati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Saudara perhatikan, Daud menulis, Tuhan ada dalam baitnya yang kudus. Saudara, ini berbicara tentang kehadiran Tuhan yang begitu dekat. Kehadiran Tuhan yang begitu intim bagi hidup Daud dan pastinya bagi hidup kita. Bait itu adalah tempat umat Israel bertemu dengan Tuhan. Tempat mereka merasakan kehadiran Tuhan secara nyata. Dan Daud sedang berkata, di tengah kekacauan ini, Tuhan tidak jauh dari dirinya. Tuhan hadir di dalam hidupnya. Tuhan selalu dekat. Bahkan dia, Allah, menemui dia. Bahkan pastinya ketika kita merasakan hal-hal seperti itu, saudara. Hal-hal di dalam titik terendah kita. Ketika kita selalu berlindung pada Tuhan, kita juga pasti merasakan bahwa Tuhan itu hadir. Tuhan itu ada. Tuhan itu dekat. Tuhan itu menemui kita. Tuhan bahkan tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan dikatakan lagi, saudara, Tuhan
tahtanya di sorga. Ini berbicara tentang kedaulatannya saudara yang mutlak. Tahta itu adalah simbol kekuasaan, otoritas pemerintahan. Dan Daud ini sedang berkata, Tuhan yang aku sembah ini bukan hanya dekat saja, tetapi juga berkuasa penuh atas segala sesuatu, termasuk atas musuh yang sedang mengancamnya. Lalu pasti timbul pertanyaan saudara, kenapa ya Daud menyandingkan dua gambaran ini sekaligus? Ya, menyandingkannya. Karena kita sering hanya percaya salah satu saja, saudara. Ada orang yang percaya Tuhan itu berkuasa, tapi dia merasa Tuhan itu jauh. Tidak peduli dengan masalahnya, tidak peduli dengan pergumulannya, bahkan mungkin sekecil apapun. Ada juga orang yang percaya Tuhan itu dekat, penuh kasih, tapi diam-diam meragukan apakah benar ya Tuhan itu benar-benar sanggup nggak mengubah keadaan yang begitu rumit ini. Saudara, Daud di sini menyatukan keduanya. Dia mengatakan Tuhan itu dekat. Tuhan itu berkuasa. Ia tidak jauh. Ia tidak lemah. Ia selalu hadir di dalam keadaan kita. Bahkan dilanjutkan, matanya mengamati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Artinya apa saudara? Ketika Daud merasa diserang di tempat yang gelap tadi, di ayat yang kedua, ya, oleh musuh yang begitu licik, ia diingatkan bahwa ada mata yang lebih tajam lagi dari kegelapan itu sendiri, saudara. Mata yang tidak bisa ditipu, tidak bisa dikelabui oleh kelicikan manusia. Bahkan serangan yang tersembunyi bagi manusia yang tidak kelihatan, dan bagi Tuhan itu tidak tersembunyi, saudara. Ya, lalu Daud berkata sesuatu yang mungkin membuat kita juga melihat, wow, bagaimana keindahan. Bagaimana Daud menulis ini begitu luar biasa. Di ayat 5, dia mengatakan, Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Saudaraku, di ayat ini timbul pertanyaan. Ya, kenapa Daud yang sedang menjadi korban justru mengatakan bahwa dirinya sedang diuji? Padahal dia orang benar. Kenapa dia juga harus diuji? Nah, ada 3 alasannya, saudara. Alasan pertama itu adalah ini menunjukkan bahwa Tuhan itu adil. Tidak berat sebelah. Dia juga memeriksa hati semua orang. Baik itu orang benar maupun orang yang tidak benar, saudara. Orang-orang fasik. Dan yang kedua, pengujian terhadap orang benar tujuannya itu memurnikan. Ibarat seperti emas yang dimurnikan ke dalam api. Jadi tekanan yang Daud alami bukan tanda Tuhan itu meninggalkan dia, saudara. Melainkan satu proses yang memurnikan dan menguatkan imannya. Dalam arti, apakah dia setia, taat kepada Tuhan. Dan alasan yang ketiga, saudara, yaitu adalah pengujian terhadap orang fasik itu tujuannya itu menyingkapkan, membuka kedok-kedok selama ini, kejahatan-kejahatan yang selama ini tersembunyi di tempat yang gelap yang tidak kelihatan. Supaya apa? Supaya keadilan itu ditegakkan pada waktunya Tuhan. Jadi saudara, ketika Daud berkata Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, ia sedang menyatakan bahwa Tuhan tidak absen dari krisis ini. Dia sedang bekerja. Justru karena itulah Daud berani tidak lari, saudara. Tidak lari dari masalah itu. Karena ia percaya pada satu prosesnya Tuhan, bukan pada proses pelarian itu sendiri. Kemudian di ayat 6, saudara. Di ayat 6 mengatakan, ia menghunjani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang. Angin yang menghanguskan, itulah isi piala mereka. Saudara, bahasa ini mengingatkan pada satu penghukuman Sodom dan Gomora. Ya, Daud menegaskan di sini bahwa kejahatan yang tampak berjaya sekarang tidak akan berjaya selama-lamanya. Ada piala yang sudah disiapkan bagi orang fasik. Isinya apa? Isinya itu bukan berkat, saudara. Melainkan apa? Penghukuman. Ini bukan satu ajakan untuk membenci atau membalas dendam, saudara. Tetapi melainkan satu peneguhan
bahwa keadilan Allah itu pasti berlaku. Sehingga kita tidak perlu lagi mengambil alih peran itu sendiri. Tetapi Allah lah yang menjalaninya, saudara. Nah, saudara, kalau ada orang yang telah menyakiti atau memperlakukan saudara tidak adil sekarang, serahkanlah urusan pembalasan itu kepada siapa? Kepada Tuhan. Ya, jangan kita ambil hakim sendiri, saudara. Ya, banyak sekarang orang-orang mengambil tindakan-tindakan anarkis yang tidak baik. Ya, bahkan juga mungkin jangan juga kita menyimpan dendam kepada orang lain. Bukan pula dengan membalas dendam kepada mereka. Tetapi apa, saudara? Mari doakan. Doakan orang-orang itu. Sekalipun sulit bagi kita. Percayalah bahwa Tuhan yang melihat di tempat yang gelap, di tempat yang tidak kelihatan itu, juga akan menegakkan keadilan pada waktunya. Dan hati saudara akan lebih tenang ketika berhenti memikul beban yang bukan tanggung jawab saudara. Dan inilah puncak dari seluruh Mazmur 11 ini, saudara. Setelah tadi mengakui bahaya-bahaya yang dialami, setelah tadi mengangkat pandangannya kepada Tuhan yang bertata, dan Daud menutup dengan karakter Allah. Dia mengatakan, sebab Tuhan itu adil, dan ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Dan janji terakhir ini, saudara, dia mengatakan orang yang tulus akan memandang wajahnya. Saudara, ini bukan sekedar janji diselamatkan dari bahaya, tapi janji satu persekutuan paling intim, yaitu apa? Dipulihkan kembali ke dalam hadirat Tuhan sendiri. Dan puncak dari perlindungan itu bukan hanya selamat dari masalah, melainkan dipulihkan ke dalam satu kedekatan kita dengan Tuhan. Saudara, apapun latar belakang dan kesibukan saudara saat ini, kebenaran Mazmur 11 ini bisa kita terapkan dengan cara yang begitu sederhana di dalam kehidupan kita. Yang pertama, kenali kata lari saja dalam hidup saudara. Entah itu jalan pintas yang tidak jujur, sikap menghindar, atau mengandalkan kekuatan sendiri. Dan gantilah dengan satu refleksi baru, yaitu apa? Berdoa dan berlindung kepada Tuhan yang terlebih dahulu, bukan belakangan, saudara. Yang kedua, jangan takut jujur di hadapan Tuhan kalau memang keadaan sedang begitu berat. Satu kejujuran itu bukan tanda iman kita lemah, tetapi justru awal dari iman yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, saudara, lihat ujian yang sedang saudara alami saat ini dengan cara pandang yang baru. Bukan sebagai tanda Tuhan itu diam, tapi sebagai satu proses yang telah Tuhan murnikan di dalam kehidupan kita. Dan yang keempat, serahkan urusan keadilan kepada Tuhan. Kalau ada yang menyakiti atau memperlakukan saudara tidak adil, tidak perlu membalasnya, saudara. Sebab Tuhan yang akan menegakkan keadilan pada waktunya Tuhan, pada harinya Tuhan. Dan yang terakhir, jangan hanya mengejar selesainya masalah, saudara, tapi kejarlah kedekatan kita dengan Tuhan itu sendiri. Melalui berdoa, membaca firman Tuhan, melalui komunitas persekutuan-persekutuan lainnya. Dan pastinya, sediakan waktu setiap hari untuk apa? Untuk selalu berdoa, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi, kita bisa terus berkata dengan sungguh-sungguh di dalam hati, bahwa pada Tuhan aku berlindung. Pada Tuhan ada keselamatan. Pada Tuhan ada sukacita. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan ini dapat terus mengingatkan kita, membangun kita kembali untuk terus dekat kepada Tuhan, selalu berlindung kepada Tuhan, karena hanya Dialah satu-satunya yang dapat menaungi kita, menopang kita, dan dapat mengangkat kita dari titik-titik terendah kita, dari titik-titik terlemah kita, bahkan di dalam keadaan apapun. Tuhanlah penolong kita, Tuhannya yang dapat memimpin kehidupan kita. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini, saudara, pada pagi hari ini terus mengingatkan kita, membawa kita untuk semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur hari ini kami diingatkan kembali bahwa Engkaulah satu-satunya Allah yang memimpin kami. Engkaulah satu-satunya yang dapat memberikan kami satu kelegaan ketika kami selalu dekat dengan Engkau, bahwa Engkaulah tempat perlindungan kami,
Engkaulah Allah yang selalu ada, sekalipun di dalam keadaan seburuk apapun kami ya Tuhan. Engkau mengangkat kami, menggendong kami, membawa kami semakin melihat terang Allah yang begitu jelas itu. Pimpin hidup kami ya Bapa, terlebih di dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Banyak hal tantangan rintangan yang kami hadapi, tetapi ketika kami berlindung kepadamu, ada Tuhan yang selalu ada beserta dengan kami. Ada Tuhan yang selalu memegang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, bersyukur. Biarlah kasih Allah yang nyata itu terus kami rasakan, dan kami juga dapat bagikan bagi orang-orang di sekitar kami. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.